فارتقبهم واستغفر فنبئهم Kick off babak yang kedua sudah digulirkan oleh Bapak Wasit Suarsono. Dragon FC sementara menguasai serangan, dikembangi satu pemain dari Japur Revi. Dragon umpan ke tengah, umpan tarik ke belakang, kurang sempurna, dihadang oleh pemain dari Japur Revi. Japur Revi kembali mengambil alih serangan, dikembangi dua pemain, masih Japur, berbahaya, kembali patah. Serangan dari Japur Revi disodorkan ke depan, masih Dragon FC kembali menguasai bola, dihadang dua pemain dari Japur. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran terlebih dahulu dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Japur Revi. Sudah bersiap-siap Japur Revi, kali Sudar namanya akan melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Sudar angkat jauh ke depan, melebar bisa ke sebelah kiri. Nomor 12 di sana, gojek sejenak, shooting, dan apa yang terjadi? Namun sangat lemah dan tidak akurat, melebar di sektor sebelah kanan gawang dari Dragon FC. Kembali penjaga gawang akan melakukan tendangan, sudah dilakukan, mata di lapangan tengah, kembali ada pemain dari Japur di sana. Terjadi perebutan, ada nomor 22 dari Dragon, masih Dragon disodorkan ke depan kurang cermat, kembali dihadang oleh pemain dari Japur, masih kembali diserobot oleh pemain dari Dragon. Umpan ke tengah, nomor 14 yang dituju, berbahaya, kembali dipatahkan atau diterseok oleh pemain dari Japur. Umpan tarik ke belakang, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri. Masih pemain dari Dragon disodorkan ke depan, melintasi garis tengah, airsting saja. Nomor 16 yang dituju, melebar, berbahaya. Apa yang terjadi? Nomor 11 di sana, masih nomor 11. Oh, lolos dari kawalan. Umpan tarik, berbahaya, terjadi kemelut, namun dicocok saja ke depan oleh pemain belakang dari Japur. Dan apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dan nampaknya sekaligus mendapat pelajaran kartu kuning kepada Bapak Wasit Harsono dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Dragon FC. Nomor 11 dari Dragon FC, main yang sangat canggung ini akan melakukan tendangan bebas dan di kubu pertahanan dari Japur telah membangun pagar. Ada 1-2 liga main sudah bersiap-siap. Dragon FC akan melakukan tendangan. Apa yang terjadi? Shooting dan membentur pemain belakang. Masih ada pemain dari Dragon lainnya. Nomor sudah umpan crossing, berbahaya, terjadi scrum di depan gawang. Masih pemain dari Japur di sana mengamankan sekulit Sudar, namun bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Japur FC. Kali penjaga gawang saudara Didi akan melakukan tendangan gawang untuk tim dari Japur FC. Sudah bersiap-siap, hari nampaknya akan melakukan tendangan gawang. Tendangan sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, sudah melintasi garis tengah, di heading saja melebar di sektor sebelah kiri. Denny yang dituju, namun tidak mampu menjangkau bola dan bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Japur FC. Lemparan ke dalam untuk tim Japur sudah dilakukan. Leon nampaknya masih dihadang satu pemain saudara Sudar. Umpan tarik ke belakang. Apa yang terjadi? Kembali diamankan oleh pemain dari Japur, disodorkan ke depan, melebar ke sektor sebelah kiri masuknya, namun tidak ada rekan di sana. Dihadang oleh pemain dari Dragon FC, nomor 17 di sana. Nomor 17 dari Dragon, berbahaya, terjadi kemelut di sana. Umpan tarik dan apa yang terjadi? Nampaknya masih melambung tinggi di atas Mister Gawang yang dijaga oleh saudara Didi dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Dragon FC. Nomor punggung 5 dari Dragon FC akan melakukan tendangan penjuru, sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Tendangan sudah dilakukan. Nomor punggung dan masih terjadi kebocoran dan
apa yang terjadi? Nampaknya masih gagal upaya dari Dragon FC. Dan wasit, ada pergantian pemain. Keluar saudara Darsono nomor punggung 9 dan masuk saudara Galih nomor punggung 5 dari Jabur FC. Kembali tendang gawang untuk tim dari Jabur FC. Saudara Didi akan melakukan tendangan gawang dan ternyata pendek saja, melebar di sektor sebelah kiri. Umpan ke depan masih Jabu nomor punggung 5 yang baru saja masuk. Nomor 28 masih Jabu menyisir ke sektor sebelah kiri, terupas masuknya berbahaya. Umpan tarik, apa yang terjadi? Kembali dipatahkan oleh pemain belakang dari Dragon. Nomor punggung 11 di sana masih terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Nampaknya menghasilkan lebaran ke dalam untuk tim dari Dragon FC. Sudah dilakukan, masih pemain dari Dragon di sana melebar ke sektor sebelah kiri, namun chip bola yang sangat jauh sehingga tidak mampu dijangkau oleh rekannya dan kembali menghasilkan lebaran ke dalam untuk tim dari Dragon FC. Sudah bersiap-siap, Jabur FC akan melakukan lemparan ke dalam. Oh, ternyata umpan ke tengah nomor 28 ya, pemain yang baru masuk. Umpan tarik masuknya kurang cermat, masih terjadi perebutan di lapangan tengah. Masih Jabur, umpan tarik belakang melebar ke sektor sebelah kiri. Jabur bola serangan menyisir ke sektor sebelah kiri. Umpan crossing, umpan tarik masuknya dan kembali dipatahkan oleh pertahanan dari Dragon FC. Nomor 11 di sana berarti sprint, cocok saja keluar lapangan, kembali menghasilkan lempar ke dalam untuk tim dari Dragon FC. Sudah dilakukan nomor 11 yang dituju, umpan crossing dan apa yang terjadi? Kembali membentur pemain bertahan dari Jabur FC dan menghasilkan lempar ke dalam untuk Dragon FC. Masih terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi? Shoti kebelet. Nampaknya ada pemain, umpan tarik masuknya dan masih lebih dekat dari apa yang terjadi. Nampaknya dua pemain mengalami masalah dan sehingga permainan dihentikan sementara oleh Bapak Wasit Suharsono. Masih sama kuat kedudukan sementara bagi kedua tim, yaitu 0-0 dalam lanjutan Liga Ramadan Jilid 2 Ketuarjo. Dan nampaknya penjaga gawang pasca benturan dengan pemain dari Dragon FC dan nampaknya sudah mampu bangkit kembali dan permainan dilanjutkan oleh Bapak Wasit Suharsono. Dan nampaknya melalui drop goal saja dan dikuasai oleh pemain dari Jabur FC. Sementara masih Jabur perlahan-lahan melakukan serangan, angka jauh ke depan, masih terlalu cepat di sana, berbahaya. Apa yang terjadi? Kotor saja keluar lapangan, nampaknya pelanggaran dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC. Sudah bersiap-siap tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC pasca pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Dragon FC. Pengambilan tajam akan melakukan tendangan bebas dan di kubu pertahanan dari Dragon telah membangun pagar. Ada 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap pengambilan tajam. Pemain dari Jabur FC, apa yang terjadi? Jabur shooting dan masih terjadi kemudian di sana, namun masih dalam tangkapan penjaga gawang dari Dragon. Dragon bawa serangan, balik penjaga gawang, ada pemain dari Dragon lainnya kurang cermat, dihalau oleh pemain dari Jabur, disodorkan ke depan, masih terjadi perebutan di lapangan tengah, kembali umpan melebar di sektor sebelah kanan. Nomor 16 di sana dibayang-bayangi satu pemain dari Jabur, umpan crossing dan apa yang terjadi? Namun masih melambung tipis di atas pistar gawang yang dijaga oleh saudara Didi.
dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Capur FC. Saudara Hari nampaknya akan melakukan tendangan, sudah dilakukan patah di lapangan tengah. Nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Dragon FC Saudara Ali dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Japur FC. Japur FC membangun serangan, mendapat hadangan dua pemain dari Dragon, menyisir ke sebelah kanan, berbahaya. Apa yang terjadi? Nampaknya lagi-lagi pelanggaran dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Dragon FC. Dragon FC akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang melakukan tendangan. Tendangan sudah dilakukan, angka jauh ke depan, terjadi kembali di depan gawang, berbahaya. Namun intercept yang sangat sempurna yang dilakukan oleh pemain dari Capu, disodorkan ke depan, dihadang dua pemain, umpan tarik pas sudah kembali melebar ke sebelah kiri, umpan ke tengah. Apa yang terjadi? Namun kurang cermat, dihalau oleh pemain dari Dragon. Apa yang terjadi? Namun sapuan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk tim dari Japur FC. Dan untuk bola cadangan selalu disiapkan dan kembali lemparan ke dalam untuk Jabus. Masih terjadi kemulut di sana, melebar umpan ke tengah, berat cepat di sana, melebar ke sektor sebelah kanan. Sebelah kiri masuk kami, pendek saja. Nomor 22 yang dituju kembali melebar. Masih Dragon FC membangun serangan, dua pemain dan apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Dragon FC. Sudah bersiap-siap nomor punggung 15. Saudara Bangkit nampaknya akan melakukan tendangan bebas pasca pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Japur FC. Saudara Bangkit akan melakukan tendangan, sudah dilakukan, langsung menuju ke gawang, berbahaya dan apa yang terjadi? Nampaknya AW2 Bapak Anwar Penyok nampaknya telah mengangkat bendera bertanda offset dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Japur FC. Tendangan sudah dilakukan, patah di lapangan tengah, masih Dragon bangun serangan. Dragon umpan melebar nomor 27, nampaknya terlalu keras, laju bola kembali lemparan ke dalam untuk Jabu. Masih Jabu dikawal dua pemain dan apa yang terjadi? Kembali bola meninggalkan lapangan dan lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Japur FC. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja, masih Capo, umpan tarik ke belakang, kembali umpan ke tengah, masih pemain dari Capo, hampir saja diserobot oleh pemain dari Dragon FC. Masih terjadi perebutan di sana, kembali Dragon bangun serangan, disodorkan ke depan, berbahaya dan apa yang terjadi? Lagi-lagi AW2 Bapak Anwar Penyok telah mengangkat bendera bertanda offset dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Japur FC. Melalui hari tendangan juga dilakukan melintasi garis tengah, patah di pemain dari Dragon FC. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah, Japur bangun serangan, melebar nomor 23 yang dituju, beratus sprint di sana, dikawal ketat oleh saudara Bangkit. Apa yang terjadi? Dan nampaknya kembali menghasilkan tendangan penjuru untuk tim dari Japur FC. Dan kembali tendangan penjuru untuk tim dari Japur FC. Sudah bersiap-siap, tendangan sudah dilakukan, umpan tarik, terjadi kembali di sana, tidak ada rekan, dikuasai oleh pemain dari Dragon FC. Terus berhasil ke depan, masih Dragon mengambil alih serangan, kurang sempurna sapuan bola sehingga bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk tim dari Japur FC. Sudah bersiap-siap, Japur FC akan melakukan lemparan, sudah dilakukan, namun dihadang oleh pemain nomor 23 dari Dragon FC. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Dragon FC.
Kembali penjaga gawang sudah dilakukan tendangan nomor punggung 16 yang dituju dihadang dua pemain dari Capu, namun ada pemain dari Dragon lainnya. Umpan terupas berbahaya, masih terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Bukan dijangkau. Ternyata bola belum meninggalkan lapangan dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Capu Revi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Kadus Desa Kebarjo, yaitu Bapak Kamim beserta Bapak Hari selaku Babinsa Kebarjo, dan kembali ke permainan. Dan nampaknya lemparan ke dalam untuk Dragon FC menyisir ke sektor sebelah kiri. Apa yang terjadi? Kembali menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Dragon FC. Lemparan ke dalam untuk tim dari Dragon FC sudah dilakukan, pendek saja dicepit dua pemain dari Capu, kurang cermat diserobot oleh pemain dari Capu. Apa yang terjadi? Dan nampaknya handsball dan kembali tendangan bebas untuk tim dari Capu Revi. Sudah bersiap-siap, Capu Revi akan melakukan tendangan bebas, sudah mengambil ancang-ancang, tendangan sudah dilakukan, melebar ke sektor sebelah kiri masuknya, namun kembali bola meninggalkan lapangan dan lempar ke dalam untuk tim dari Capu Revi. Nampaknya akan diambil oleh nomor punggung 6 dari Capu Revi. Sudah dilakukan, berbahaya, ada pemain dari Capu lainnya namun ditempel oleh saudara Bangkit dari Dragon FC. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Capu Revi. Masih Capu, mampukah melewati beberapa pemain dari umpan tarik masuknya? Masih Capu, dikeruputi beberapa pemain dari Dragon, kurang sempurna, diserobot oleh pemain dari Dragon FC. Nomor 22 di sana, angka jauh ke depan, melebar ke sebelah kiri, kembali intercept biasa sempurna yang dilakukan oleh saudara Hari selaku pemain belakang yang dimiliki oleh Capu Revi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, nomor punggung 5 yang dituju, terus merangsek ke depan, dibayar satu pemain, umpan tarik masuknya, masih Dragon, kembali bebas ke belakang, disodorkan ke depan, masih terjadi perebutan play on nampaknya, melebar ke sektor sebelah kanan, masih Dragon FC, membawa serangan, nomor punggung 16, shooting, ada pemain dari Dragon lainnya, terjadi sekali depan gawang, dan apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Capu Revi. Tendangan bebas akan dilakukan oleh tim dari Capu Revi. Masih sama kuat kedudukan sementara bagi kedua tim, yaitu 0-0 dalam lanjutan Liga Ramadan Jilid 2 Kebuarjo, dan event tersebut tentu didukung penuh oleh Pemdes Kebuarjo. Dan Hari melakukan tendangan patah di lapangan tengah, ada pemain dari Capu lainnya, masih Capu disodorkan ke depan masuknya, masih terjadi perebutan di sana, melebar Dragon membawa serangan namun kurang sempurna. Apa yang terjadi? Dan nampaknya pelanggaran, dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Capu Revi. Kembali Capu akan melakukan tendangan bebas pasca pelanggaran. Tendangan sudah dilakukan, umpan melebar masuknya, ada pemain dari Dragon FC di sana, saudara Denny, namun diserobot kembali. Dragon FC bawa serangan, umpan tarik ke belakang, melebar ke sektor sebelah kanan, berlaku cepat di sana, masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Dragon. Apa yang terjadi? Kalah duel dengan pemain dari Capu Revi, umpan tarik ke belakang, namun dihadang oleh pemain dari Capu, masih Capu kembali bebas ke belakang. Apa yang terjadi? Dan membentur pemain dari Capu Revi, dan kembali lemparan ke dalam untuk pemain dari Dragon. Masih terjadi perebutan di sana, lolos dari kawalan shooting, dan apa yang terjadi? Nampaknya sangat lemah shooting yang dilakukan oleh pemain dari Dragon FC dan tidak mampu mengubah keadaan. Kembali melalui penjaga gawang saudara Didik dari Capu Revi, umpan ke tengah masuknya dihadang oleh nomor punggung 14 dari Dragon FC.
Saudara Ali masih terjadi perebutan di sana, dipatahkan saudara Hari masuknya, disodorkan ke depan. Ada pemain dari Capuk lainnya, masih Capuk umpan melebar, beratus sprint nampaknya di sana, sliding sempurna yang dilakukan oleh saudara Bangkit dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Jabur FC. Kembali Jabur FC akan melakukan lemparan, sudah dilakukan, umpan tarik ke belakang, masih Capuk umpan serangan, dihadang satu pemain dari Dragon, umpan tarik ke belakang, masih Dragon, disodorkan ke depan, ada pemain dari Dragon lainnya, nomor punggung 16 dan 7, terus merangsek ke depan, dihadang satu pemain, lolos dari kawalan, berbahaya, apa yang terjadi, umpan tarik ke belakang, nomor punggung 5, terjadi kebelut di lapangan tengah, berbahaya, oh ternyata bebas ada ke belakang. Masih Dragon FC kembali membawa serangan, sapu saja ke depan, lagi-lagi dipatahkan oleh pemain dari Capuk, umpan tarik ke belakang, disodorkan ke depan, masih Capuk membawa serangan, terus perlahan-lahan merangsek ke depan, umpan tarik ke belakang, kembali melebar ke sektor sebelah kiri, masih Capuk mencoba menggocek bola sejenak, disodorkan ke depan, umpan terupas masuknya, kembali melebar ke sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi saudara Ali, berbahaya dan apa yang terjadi, nampaknya bola meninggalkan lapangan, kembali menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Dragon FC. Kembali tendangan gawang, kembali menjaga gawang, sudah dilakukan, ada pemain dari Dragon lainnya, namun patah di kaki saudara Hari, masih Capuk kembali membawa serangan, berbahaya, lolos dari kawalan, umpan ke depan dan kembali digagalkan oleh saudara Bangkit. Masih ada pemain dari Dragon lainnya, masih Dragon, kembali umpan melebar dan play on nampaknya diserobot oleh pemain dari Capuk, masih Capuk, umpan tarik ke belakang dan namun dikuasai oleh saudara Ali, umpan ke depan, ada pemain dari Capuk di sana, masih Capuk, oh menilai permainan sementara, umpan tarik ke belakang dan apa yang terjadi, nampaknya handsball dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC. Capuk kembali mengambil serangan, tendangan sudah dilakukan, namun kembali pelanggaran. Ada dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Dragon FC dan kembali menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC. Sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas pasca handball yang dilakukan oleh pemain dari Dragon FC. Jabur FC akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap akan mengambil ancang-ancang tendangan bebas. Mampukah melalui tendangan bebas kali ini mampu mengubah keadaan bagi tim Jabur FC? Sudah bersiap-siap untuk persekian langkah untuk tim dari Dragon FC, telah membangun pagar, ada 1, 2, 3, 4 main dan tendangan akan dilakukan, mengambil ancang-ancang, apa yang terjadi, shooting dan namun membentur pagar nampaknya, kembali diambil alih serangan oleh tim dari Dragon FC, nomor 17 di sana, berbahaya dan apa yang terjadi, masih dalam tangkapan penjaga gawang, melebar di sektor sebelah kanan, ada satu pemain, lagi-lagi pelanggaran dan tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC. Dan apa yang terjadi, nampaknya mendapat ganjaran kartu kuning dari Bapak Wasit Arsono dan kembali tendangan bebas untuk tim dari Jabur FC. Saudara Hari bersiap-siap melakukan tendangan, sudah dilakukan, berbahaya dan apa yang terjadi, namun masih dalam tangkapan penjaga gawang dari Dragon FC. Amanlah gawang dari Dragon FC, melalui penjaga gawang akan membangun serangan, tendangan sudah dilakukan, melintasi garis tengah, ada pemain dari Dragon lainnya, berbahaya, apa yang terjadi, ada pemain dari Dragon lainnya, nomor 11 menyisir di sektor sebelah kanan, masih Dragon, pendek saja, apa yang terjadi, kembali bola membentur pemain dari Jabur FC dan menghasilkan tendangan penjuru untuk tim dari Dragon FC. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 dari Dragon FC akan melakukan tendangan penjuru, sudah mengambil ancang-ancang, tendangan penjuru akan dilakukan
Apa yang terjadi? Crossing dan namun ada pemain dari Dragon lainnya. Umpan tarik ke belakang. Masih menggocek bola channel shooting dan apa yang terjadi? Namun kembali melebar dan membentur pemain belakang dari Capo Referee dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk tim dari Dragon FC. Nampaknya nomor 5 akan melakukan tendangan penjuru untuk tim dari Dragon FC. Sudah bersiap-siap. Nomor 25 dari Dragon FC akan melakukan tendangan penjuru. Tendangan sudah dilakukan. Umpan tarik ke belakang. Herbing terjadi kemelut di sana, berbahaya dan dikerubuti beberapa pemain dari Capo sehingga tidak mampu menguasai bola sempurna dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk tim dari Dragon FC. Sudah bersiap-siap. Dragon FC akan melakukan tendangan penjuru. Sudah mengambil ancang-ancang. Tendangan sudah dilakukan. Ada pemain dari Dragon lainnya. Umpan tarik ke belakang masuknya. Terjadi perebutan. Capo. Counter cepat yang dilakukan oleh Capo. Masih terjadi perebutan di lapangan tengah. Back pass ke belakang. Cocok saja keluar lapangan dan kembali lemparan ke dalam untuk tim dari Dragon FC. Masih Dragon, umpan ke tengah. Nomor 22 back pass saja ke belakang, kembali melebar ke sebelah kiri, terus merasa ke depan. Umpan kembali melebar. Nomor 11 yang dituju masih di sebelah kiri, terus merasa ke depan. Dibayangi umpan crossing, berbahaya shooting. Apa yang terjadi? Namun masih gagal upaya dari Dragon FC. Umpan melebar ke sebelah kiri. Umpan ke depan berbahaya. Totor saja ke depan oleh saudara Hari. Masih terjadi perubahan di sana. Capo referee membangun serangan. Masih Capo mencari kawannya dituju. Apa yang terjadi? Mencari kawan, kembali umpan tarik, menggojek bola setengah. Masih Capo berbahaya. One on one shooting dan kembali digagalkan oleh saudara Bangkit. Disodorkan ke depan. Counter attack yang dilakukan oleh Dragon FC. Masih Dragon, kembali Dragon. Umpan melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor 16 yang dituju beradu cepat di sana dan apa yang terjadi? Nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim dari Capo Referee. Melalui penjaga gawang saudara Didik akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap-siap. Didik sudah menarik sikulit pundar, akan ditendang oleh rekannya selaku pemain belakang. Sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan gawang. Capo Referee membangun serangan. Tendangan sudah dilakukan, langsung menuju ke depan. Nomor 23 beradu cepat di sana. Dipanggil saudara Ali, cocok saja keluar lapangan. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Capo Referee. Apabila pertandingan pada sore hari ini terjadi hasil draw, maka akan ditentukan melalui adu tendangan penalti. Dan bagi para penonton, jangan beranjak di tempat duduk Anda. Apabila terjadi draw, maka akan ditentukan melalui adu tendangan penalti. Masih melewati garis tengah. Capung bal serangan disodorkan ke depan, berbahaya. Apa yang terjadi? Ada pemain dari Capung lainnya dihadang dua pemain dari Dragon dan kembali menghasilkan tendangan bebas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari dan nampaknya sekaligus mendapat ganjaran kartu kuning pemain dari Dragon FC. Dan Balasek, ada pergantian pemain. Keluar saudara Ari nomor 11 dan masuk saudara Asik nomor 13 dari Capo Referee. Tendangan bebas akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Dragon FC. Bagi para penonton yang baru saja bergabung, untuk kedudukan sementara masih sama kuat dalam laga Big Match kali ini. Dan penjaga gawang melakukan tendangan, sudah dilakukan, berbahaya, terjadi kemelut di sana. Apa yang terjadi? Nampaknya lebih dulu pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk tim dari Capo Referee.
tendangan bebas. Hari namanya akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Japuk melebar ke sektor sebelah kiri. Umpan tarik ke tengah. Masih pemain dari Japuk terlepas. Berbahaya. Kembali melebar. Namun ada pemain dari Dragon. Terjadi perebutan di lapangan tengah. Pemain dari Japuk umpan tarik ke belakang. Masih pemain dari Japuk mencoba mendelay permainan, disodorkan ke depan, kurang cermat dan kembali menghasilkan lebar ke dalam untuk Dragon. Masih Dragon pendek saja, kembali melebar, masih terjadi perebutan di serobot oleh pemain dari Japuk. Umpan ke tengah, masih Japuk umpan tarik ke belakang, nomor 12 jadi tutup. Ada pemain dari Japuk yang lainnya dihadap dua pemain dari Dragon dan apa yang terjadi nampaknya bersamaan dengan itu maka Bapak Wasit Suarsono telah meniup panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dengan perkesudahan 0-0 alias sama kuat bagi kedua tim, maka akan ditentukan melalui adu tendangan penalti untuk laga Phuket pada sore hari ini. Sekali lagi untuk menentukan sebagai